Penelitian menunjukkan bahwa kulit kita keriput setelah berendam dalam air disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu teori yang sering disebut adalah teori osmosis. Teori ini menyatakan bahwa air dari tubuh kita mungkin keluar dan dihisap oleh air di sekitar kita, menyebabkan jaringan kulit mengkerut. Namun, teori ini mendapat bantahan karena keriput tidak terjadi pada jaringan dengan saraf yang rusak. Tangan kita keriput kalau berendam dalam waktu yang lama dalam air. Ada beberapa teori. Salah satunya adalah teori yang mengatakan namanya teori osmosis. Jadi, walaupun ini tidak cukup kuat teorinya, tetapi teori osmosis itu, proses osmosis itu artinya jika ada dua cairan, satu kental, satu encer, maka cairan yang kental ini akan menghisap air dari cairan yang encer. Jadi, kalau tubuh kita berendam seperti di dalam air, maka ada kemungkinan air atau cairan dari tubuh kita bisa keluar, dihisap sehingga jaringan atau tubuh kita itu terjadi pengecilan ataupun keriput karena cairannya keluar misalnya. Tapi ini tidak terlalu kuat dan pernah ada penelitian yang membantah karena pada jaringan tubuh yang sarafnya rusak itu tidak terjadi kerutan. Jadi tidak berlaku pada semua jaringan, terutama jaringan yang sarafnya rusak itu tidak terjadi keriput seperti itu. Nah, teori yang lain yang mengungkapkan kenapa tangan kita bisa keriput kalau berendam dalam air yang lama itu adalah teori respon tubuh terhadap dingin. Jadi begini, tubuh kita kan itu selalu berusaha menjaga lingkungannya di dalam stabil. Salah satunya adalah suhu yang dijaga. Tubuh kita menjaga suhu tubuh kita itu sekitar 36 sampai 37,5. Nah, kalau kita berendam di dalam air yang cukup lama dan cukup dingin, maka suhu tubuh kita itu akan dihisap atau diserap oleh air tersebut. Nah, karena suhu tubuh kita turun, maka tubuh akan merespon supaya jangan terlalu turun. Salah satu caranya adalah melarang darah kita ke permukaan tubuh kita. Kenapa? Karena darah itu membawa panas dari dalam tubuh kita ke permukaan tubuh kita. Nah, karena darah ini membawa panas ke permukaan tubuh kita dan bisa diambil oleh air, maka tubuh kita, otak kita berpikir bahwa mungkin sebaiknya kita kurangi darah ke permukaan. Jadi akibatnya pembuluh darah dikecilkan, namanya vasokonstriksi. Sehingga darah ke jaringan, terutama di ujung-ujung tubuh kita itu akan berkurang sehingga jaringan di daerah permukaan tubuh kita itu akan mengerucut atau mengecil dan terjadilah keriput seperti itu. Jadi sebenarnya usaha tubuh untuk mencegah kita kehilangan panas dan menjadi dingin. Jadi namanya respon dingin. Itu yang lebih kuat teorinya yang menjelaskan kenapa tangan kita keriput pada saat berada dalam air yang cukup lama. Teori lain yang lebih kuat adalah respon tubuh terhadap dingin. Ketika kita berendam dalam air dingin, tubuh kita berusaha menjaga suhu internal tetap stabil sekitar 36 hingga 37,5 derajat Celcius. Untuk mencegah kehilangan panas, tubuh kita mengurangi aliran darah ke permukaan kulit melalui proses yang disebut vasokonstriksi atau pembuluh darah yang menyempit. Akibatnya, permukaan kulit mengecil dan tampak keriput. Fenomena ini juga menjelaskan mengapa kita terlihat pucat dan mulai menggigil saat kedinginan. Selain membantu mencegah kehilangan panas, keriput di kulit ternyata juga membantu kita menggenggam benda di dalam air. Meski ini dianggap sebagai efek samping yang menguntungkan, tubuh kita merespon suhu dingin dengan berbagai cara untuk menjaga kita tetap hangat dan mencegah kerusakan jaringan atau kematian akibat kedinginan ekstrim. Jika tubuh terus terekspos suhu dingin yang parah, risiko gangren, kerusakan saraf, dan bahkan kematian bisa terjadi. Jadi, saat mulai muncul gejala seperti keriput, pucat, dan menggigil, sebaiknya segera keluar dari air dan mencari tempat yang hangat untuk menghindari dampak buruk lebih lanjut. Fenomena ini adalah bukti betapa tubuh kita terus berusaha menjaga kondisi internal tetap aman dan stabil dalam berbagai situasi lingkungan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.